hadis 1167, yaitu babu sulhil Hudaybiyah fil Hudaybiyah, bab tentang perjanjian perdamaian Hudaybiyah, bab tentang perdamaian Hudaybiyah. Haditsul Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma, hadis yang berasal dari Al-Bara bin Azib, semoga Allah ridhoi keduanya. Qal, dia katakan, lamma salaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal Hudaybiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perdamaian dengan penduduk Hudaybiyah, kataba Aliyun bainahum kitaban, Ali menulis surat atau perjanjian itu di antara mereka, kitaban fakataba, lalu dia tulis Muhammadun Rasulullah. Faqala al-musyrikun, lalu orang-orang musyrik katakan, la taktub Muhammadun Rasulullah, jangan kau tulis Muhammad Rasulullah. Lau kunta rasulan lam nuqatilka, kalau saja engkau adalah seorang rasul, kami tidak akan memerangi engkau. Nah, ini kata orang-orang musyrik. Jadi sulhul Hudaybiyah itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berangkat untuk menunaikan umrah. Jumlah mereka banyak, ada 1.500 orang. Nah, kemudian begitu mau masuk ke Mekah, mereka dihadanglah, ringkasnya itu, oleh orang-orang musyrik, nggak boleh masuk, dan diadakan perjanjian. Nah, perjanjian itu dilakukan di Hudaybiyah, maka dinamakan Sulhul Hudaybiyah. Menurut perkiraan umat Islam, kalau tahun itu atau di saat itu mereka masuk ke Mekah, itu tidak ada perlawanan yang berarti, karena orang-orang musyrik kondisinya sudah lemah, dari berbagai sisi sudah lemah, baik militer, ini itu dan seterusnya, dalam semua aspek mereka sudah lemah. Jadi perkiraan umat Islam masuk aman, nggak ada perlawanan yang berarti. Tapi ketika mereka menawarkan perjanjian dengan Rasul, Rasul terima perjanjian itu. Nah, itu yang membuat banyak dari para sahabat kecewa. Di antaranya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Baik, nanti kita baca lanjutannya. Nah, ini menjelaskan ketika Ali sedang menulis draft perjanjian itu, kemudian Nabi suruh Ali tulis Muhammadun Rasulullah. Orang-orang musyrik katakan, la taktub Muhammad Rasulullah, jangan kau tulis Muhammad Rasulullah. Lau kunta rasulan lam nuqatilka, kalau engkau rasul kami tidak akan memerangi engkau. Faqala li Aliyin umhu, Nabi bersabda kepada Ali, hapus ya. Kok Nabi ngalah juga ya? Ya, semuanya tadi mundur selangkah untuk menang sebetulnya. Lalu faqala Ali, lalu Ali radhiyallahu an katakan, ma ana billadzi amhah, enggak, bukan saya yang menghapusnya, dia enggak mau menghapus. Lalu kok Ali enggak taat kepada Rasul, disuruh menghapus enggak mau menghapus. Ini para ulama katakan kayaknya Ali memahami bahwa yang menghapus bukan harus Ali, siapa sajalah gitu. Maka dia katakan, ma'ana, bukan aku billadzi amhah. Amhah itu maknanya sama dengan amhu. Ini satu logat lah gitu. Satu logat ada makna bukan amhuhu tapi amhahu. Fa mahahu Rasulullah SAW biyadih.
Lalu Rasul menghapusnya dengan tangannya sendiri. Lalu yang nulis berikutnya siapa? Nah, ini yang ada riwayat yang mengatakan Rasul yang tulis. Lalu terus diperpanjang ini. Berarti Rasul tidak ummi. Padahal nanti di Sahih Muslim itu dijelaskan bahwa yang menulis ini Ali. Nabi suruh Ali uktub, tulislah wahai Ali. Baik, kemudian faqala kemudian wasalahahum ala ayyadkhulahu wa ashabuhu thalathata ayyam. Jadi Nabi mengadakan perjanjian dengan mereka bahwa dia dan para sahabatnya tidak masuk selama 3 hari, wala yadkhuluha illa bijulubanis silah, dan mereka tidak boleh masuk ke Mekah kecuali dengan bijulubanis silah, dengan tempat senjata aja, kayak tempat yang terbuat dari kulit gitu. Jadi nggak boleh bawa senjata, bawa itu aja. Kemudian fasa'aluhu, lalu mereka bertanya kepada insyaallah al-Bara' maksudnya majulubanus silah. Faqal al-ghirab bima fi, griba dan apa yang ada di dalamnya itu tempat yang terbuat dari air tadi. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadis berikutnya. Hadits Sahli bin Hunayf an Abi Wa'il. Dari Abu Wa'il dia katakan kunna bi Siffin. Kami berada di Siffin itu ketika terjadi perperangan antara umat Islam lah, antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As. Kemudian di saat itu Sahal bin Hunayf, faqama Sahlu bin Hunayf, berdirilah Sahal bin Hunayf, faqal ayyuhan nas ittahimu anfusakum, tuduh atau salahkan diri kamu. Lalu dia cerita, fa inna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Sesungguhnya kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Hudaybiyah. Walau nara qitalan laqatalna. Kalau saja kami melihat, memandang ada peperangan, kami perang. Jadi si Sahal bin Hunayf itu kayak orang ngambul lah gitu. Terjadi peperangan di antara umat Islam. Ya sudah, salahkan diri kamu sendiri. Dulu di zaman Rasul di Yaumul Hudaybiyah, kalau ada perang kami akan perang. Jadi para sahabat semuanya hampir semua berkeyakinan bahwa kalau saat itu masuk ke Mekah menang. Faja'a Umar bin Al-Khattab, lalu datanglah Umar bin Al-Khattab. Faqal, lalu dia katakan, ya Rasulullah, alasna 'alal haq, bukankah kita di jalan yang benar, wahum 'alal batil, sedangkan mereka di jalan kebatilan. Jadi Umar sempat berdebat dengan Rasul. Apa Rasul marah? Enggak juga. Itu kan karena ghirah Umar dan juga umat Islam yang lain. Tapi dia pengen tanya, kenapa kok Rasul kayak kecewa gitulah? Kenapa kok nggak jadi masuk ke Mekah? Tinggal jauh-jauh dari Madinah, sekian banyak orang dan mereka sudah lemah. Maka Umar bertanya, alasna 'alal haq wa hum 'alal batil? Faqala bala. Lalu Nabi bersabda, iya benar. Faqal, lalu Umar bertanya lagi, alaisa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar? Ya Rasulullah, bukankah orang-orang yang terbunuh di antara kita tempatnya di sorga, sedangkan orang-orang yang terbunuh dari mereka nanti tempatnya di neraka? Maksudnya nggak perang aja gitu. Nah, kalau ada yang macam-macam perang gitu, karena yang terbunuh dari kita kan di sorga ya Rasul, yang terbunuh dari mereka di neraka. Qala bala, Nabi katakan iya. Lalu Umar bertanya lagi, fa'ala ma nu'tid daniyata fi dinina. Kenapa kita memberikan ad-daniyah, yakni an-naqisah, kekalahan lah gitu pada agama kita? Kenapa begini? Anarji'u wa lam yahkumillahu bainana wa bainahum. Apa kita harus pulang ke Madinah padahal Allah belum memutuskan antara kita dengan mereka? Kok pulang begitu saja?
Faqala ibnul Khattab. Lalu lalu Nabi bersabda, Ibnul Khattab, wahai anak Khattab, inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah. Wala yudayyi'anillahu abadan, Allah tidak akan menelantarkan, tidak akan menyia-nyiakan aku selamanya. Baik, ini pelajaran apa yang dapat kita ambil di sini? Jadi begini, kalau Umar dan juga banyak dari para sahabat itu dasarnya kan pemikiran, sedangkan Rasul dasarnya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul, kita seringkali dalam banyak kasus itu diajari untuk melampaui pertimbangan rasio tadi, yaitu dengan mizan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam banyak hal. Contohnya yang Nabi katakan, salah satun uqsimu alaihim. Ada 3 yang aku bersumpah. Apa? Yang pertama, ma zada abdun bi'afwin illa izan. Seseorang dengan memberikan maaf tidak akan bertambah kecuali kemuliaan. Kalau pakai pikiran apalagi pakai nafsu kan tidak seperti itu ya. Ya kalau maafin mulu ntar nggak ada harganya loh. Ya, jangan dimaafin. Orang kayak itu mesti kasih pelajaran. Nah ini kan pikiran tapi campur nafsu juga. Nabi ajarkan mazada abdun bi'afin illa izan. Kemudian apalagi itu? Mana kusat malun min sodaqah. Harta tidak akan berkurang karena sodaqah. Kalau hanya berdasarkan pikiran 1 juta dikurang 100.000 ya tinggal 900 pakai pikiran. Tapi diajari berpikir yang di atas jangkauan akal tadi, yang meta rasional gitu. Bahwa enggak akan berkurang. Gimana ini rasionalnya kok sejuta dikurang 100 tidak berkurang? Iya, urusan Allah untuk membukakan pintu rizki kepada orang yang bersedekah tadi. Nah, kemudian wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Seseorang tidak tawadhu karena Allah, asal tawadhunya karena Allah, bukan tawadhu basa-basi. Banyak juga ya orang tawadhu basa-basi. Di sininya mah sombong. Tawadhu basa-basi. Ada lagi tawadhu pencitraan. Nah, lebih hancur lagi ya. Tawadhu pencitraan. Nah, ini bukan. Yang tawadhu benar-benar lillah, nah itu illa rafa'. Apa? Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'. Itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di Quran. Di Quran contohnya itu perang. Lalu Allah katakan fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal dia lebih baik buat kamu. Sebaliknya bisa jadi kamu mencintai sesuatu wa huwa syarrul lakum, padahal dia lebih buruk buat kamu. Nah, demikian juga nih. Jadi Rasul dasarnya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasulullah wala yudayyi'anillahu abadan. Umar masih belum terima. Dikasih tahu oleh Rasul. Fantalaqa Umar ila Abi Bakar. Lalu Umar pun berangkat ke tempat Abu Bakar. Faqala lahu mithla ma qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan kepada Abu Bakar seperti yang dia katakan kepada Nabi. Faqal, lalu Abu Bakar katakan innahu Rasulullah wa la yudayyi'ahu Allahu abadan. Iya wahai Umar, dia itu Rasulullah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan, nggak akan telantarkan dia selamanya. Kok bisa ya jawaban Abu Bakar sama dengan jawaban Rasulullah SAW. Nah ini diantara fadilah yang Allah berikan kepada Abu Bakar. Jawabannya sama. Umar katakan begini-begini, kata Abu Bakar, jangan khawatir, dia itu Rasulullah, nggak akan dia ditelantarkan, disia-siakan oleh Allah selamanya. Setelah itu fanazalat suratul Fathi.
turunlah surah Al-Fatah, yaitu inna fatahna ya fatham mubina. Kemudian faqara'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Umar. Lalu Rasul membacakannya kepada Umar ila akhirnya, sampai akhir. Faqala Umar. Baru situ Umar sadar betul. Ya Rasulullah, afathunhu? Wahai Rasulullah, apakah ini fathun? Kemenangan? Qala na'am. Nabi katakan iya. Jadi kelihatannya Rasul dan umat Islam kalah kan. Tetapi yang sesungguhnya itu adalah kemenangan. Karena berikutnya Allah memberikan fathu, maka dengan gemilang tanpa ada pertumpahan darah lah gitu. Jadi menang dalam keadaan yang gemilang. Baik, kemudian Umar kenapa tadi kok sampai bertanya segitu ininya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa dia ragu terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kalau Imam Nawawi katakan begini, qala ulama, para ulama katakan lam yakun su'alu Umar radhiyallahu an wa kalamuhul madhkur syakkan. Pertanyaan Umar dan perkataan Umar itu bukan karena dia ragu, bal talaban li kashfi ma khufiya alaih, tapi karena dia minta kepada Rasul supaya dibukain sesuatu yang belum jelas buat Umar. Kenapa kok Rasul memilih kebijakan itu? Wa hathan ala idlalil kufar, dan karena mendorong supaya menghinakan, mengalahkan orang-orang kafir, wa dhuhuril Islam, dan karena dia sangat berharap itu supaya Islam menang gitu. Kama urifa min khuluqih, sebagaimana itu diketahui dari akhlak, dari perbuatan Umar, wa quwwatihi fi nusratid din, dan seterusnya. Jadi itu sebabnya. Kemudian Abu Bakar tadi, kenapa dia jawab seperti jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau katakan fahuwa minad dalailidz zahirati ala azimi fadlih, itu termasuk dalil yang jelas, bukti atas kebesaran, fadilah, keutamaan Abu Bakar, wa bari'a ilmi, dan menunjukkan bahwa ilmunya ternyata cemerlang ilmu Abu Bakar. Karena itu jawabannya sama dengan jawaban Rasulullah SAW, wa ziyadati irfani wa rusukhihi fi kulli dzalik, dan ilmunya mendalam, bukan hanya ilmu yang cetek, yang lahiriah saja. Wa ziyadatihi fi kulli ala ghairihi radhiyallahu an, dan itu menunjukkan kelebihan Abu Bakar di atas sahabat-sahabat yang lain. Baik, nah, ini tentang sulhul Hudaybiyah. Karena itu setelah itu kan di baiat lagi umat Islam, di baiat di bawah pohon Ridwan. Maka baiat itu dinamakan baiatur Ridwan.